Pernahkah kamu merasa sudah mencintai sebaik-baiknya, sudah memberi sebanyak mungkin, tapi pada akhirnya tetap harus melepaskan? Dalam sunyi itulah kita mulai bertanya, apa makna dari semua ini? Apa artinya mencintai jika pada akhirnya semua harus pergi? Apa artinya hidup jika tak ada yang bisa kita genggam selamanya? Di kanal ini, kita tidak mencari jawaban yang cepat. Kita belajar untuk duduk bersama pertanyaan, merenung, memahami, dan perlahan berdamai. Selamat datang di perjalanan batin yang sunyi namun bermakna, di mana kita akan menyelami stoikisme, sebuah filosofi kuno yang tetap relevan untuk hati-hati modern yang sedang belajar ikhlas. Jika kamu merasa narasi seperti ini menyentuhmu, jika kamu percaya bahwa ketenangan bisa dilatih, dan kamu ingin terus bertumbuh dalam keheningan dan makna, maka tekan tombol subscribe sekarang dan mari kita melangkah bersama, menuju hidup yang lebih lapang, lebih sadar, dan lebih damai. Ada momen dalam hidup ketika kita harus berhenti menggenggam. Bukan karena kita tak sanggup, tapi karena kita mulai mengerti bahwa tidak semua hal yang kita cintai bisa kita miliki selamanya. Dan disitulah seni melepaskan dimulai, di antara jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang dunia berikan. Pernahkah kamu merasa sudah berjuang begitu keras, mencintai dengan sepenuh hati, namun pada akhirnya tetap ditinggalkan? Atau berharap sesuatu bisa bertahan, tapi waktu diam-diam mencurinya? Kita sering diajari cara meraih, cara mendapatkan, cara mempertahankan, tapi sangat jarang kita diajari cara melepaskan, dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Padahal, hidup lebih sering meminta kita untuk melepaskan daripada menggenggam. Kita kehilangan orang yang kita sayang, kita berpisah dengan tempat yang dulu kita sebut rumah, kita meninggalkan mimpi yang tak sempat tumbuh, kita ditinggalkan, dan kita pun, pada waktunya, akan meninggalkan. Lalu apa artinya semua ini? Apa makna dari menggenggam sesuatu yang pada akhirnya akan pergi? Apa gunanya mencintai jika semua akan berakhir? Stoikisme tidak memberi kita jawaban cepat. Ia tidak datang dengan janji manis bahwa hidup akan mudah. Namun ia mengajarkan satu hal yang amat penting, bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi, hanya pada bagaimana kita merespons. Epictetus pernah berkata, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, biarkan hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan bahagia. Mungkin terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, butuh keberanian besar untuk menerima kenyataan, tanpa tenggelam dalam kecewa. Kita hidup dalam dunia yang berubah. Setiap detik, sesuatu lepas dari genggaman kita. Entah itu waktu, kesempatan, atau seseorang. Dan semakin kita berusaha mengikatnya dengan erat, semakin besar luka saat ia pergi. Lalu bagaimana jika kita belajar untuk mencintai tanpa memiliki, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, melepaskan bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa ada kebijaksanaan dalam menerima apa yang tak bisa kita ubah. Dalam dunia yang penuh kehilangan, ikhlas bukan kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Dan disinilah kisah kita dimulai. Dari satu langkah kecil dalam perjalanan besar untuk menjadi manusia yang lapang, yang tidak lagi mengukur hidup dari apa yang digenggam, melainkan dari kedalaman hati saat kita mampu berkata, "Aku siap melepaskan dan tetap mencintai." Lalu apa yang sebenarnya membuat kita begitu sulit melepaskan? Apa yang terus menahan kita pada luka yang sudah usang? Dan bagaimana sesungguhnya cara kita mengikhlaskan tanpa kehilangan diri? Kita akan merenungkannya bersama di bagian berikutnya. Kita telah memulainya dengan pertanyaan tentang mengapa manusia begitu sulit melepaskan. Dan mungkin jawabannya terletak jauh di dalam diri kita, di ruang sunyi yang jarang kita jamah, di bawah lapisan keinginan, harapan, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar padam.
Manusia terlahir dengan kelekatan. Sejak kita membuka mata untuk pertama kali, kita belajar menyayangi dan berharap tak kehilangan. Kita lekat pada ibu, pada rumah, pada kehangatan, lalu tumbuh dan melekat pada cita-cita, cinta, pencapaian, status, bahkan pada luka. Tapi apakah keterikatan itu salah? Tidak selalu. Ia adalah bagian dari pengalaman menjadi manusia. Namun, stoisisme mengajak kita untuk bertanya lebih jujur. Apakah keterikatan itu membuat kita merdeka, atau justru menawan kita diam-diam? Bayangkan seseorang yang menggenggam air terlalu erat. Semakin kuat ia menggenggam, semakin air itu mengalir keluar dari celah jemarinya. Begitu pula hidup. Kita terus berusaha mempertahankan hal-hal yang tidak pernah benar-benar kita kuasai. Perasaan orang lain, hasil usaha kita, waktu, bahkan masa depan. Stoicisme, lewat pemikiran Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, mengingatkan kita bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi karena bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Saat kita ditinggalkan, kita merasa hancur, tapi bukan peristiwa itu sendiri yang menghancurkan kita, melainkan pikiran kita yang berkata, "Seharusnya ini tidak terjadi. Aku tidak akan bahagia tanpanya. Kenapa semua orang pergi?" Dalam diam, pikiran kita menjadi penjara, dan kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh, pendapat orang, relasi yang goyah, ambisi yang fana. Padahal, kebebasan sejati, menurut stoicisme, adalah ketika kita menyadari bahwa kita hanya bisa mengendalikan satu hal, respons kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita tidak bisa memaksa orang untuk tinggal, kita tidak bisa menahan waktu agar tidak bergerak. Namun, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan itu semua merampas ketenangan batin kita. Disinilah letak keikhlasan, bukan tentang melupakan, bukan tentang pura-pura kuat, tapi tentang menerima apa yang sudah terjadi, dengan hati yang sadar bahwa kita telah memberi yang terbaik. Lalu, apa artinya menjalani hidup yang terlepas dari keterikatan? Apakah kita menjadi dingin, tak peduli, tidak mencintai? Stoicisme tidak meminta kita untuk menjadi batu. Ia justru mengajarkan kita mencinta dengan jernih tanpa menjadikan cinta itu sebagai sandaran untuk hidup. Ia mengajak kita terlibat, hadir sepenuhnya, namun tetap siap jika suatu hari harus berpisah. Sebab, dalam setiap kehilangan, tersimpan peluang untuk kembali pada inti diri, untuk bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Dan perlahan, kita mulai menyadari bahwa nilai kita tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita hidup, dengan sadar, dengan lapang, dengan jiwa yang tak bergantung. Namun, pertanyaannya kini bergeser, bagaimana caranya benar-benar hidup dalam kesadaran itu? Bagaimana kita bisa menjaga ketenangan di tengah badai dan tidak kembali terjebak dalam pola lama, menggenggam, berharap, lalu patah lagi? Di bagian berikutnya, kita akan menjelajahi praktek-praktek nyata yang ditawarkan stoicisme untuk menata batin, tentang latihan kesadaran, refleksi diri, dan seni menumbuhkan keteguhan hati. Agar kita bukan hanya bisa melepaskan, tapi juga berdamai. Karena, pada akhirnya, seni melepaskan bukan tentang meninggalkan apa yang kita cintai, tetapi tentang mencintainya tanpa takut kehilangan. Kita telah berbicara tentang kehilangan, tentang keterikatan, dan bagaimana manusia sering terjebak dalam menggenggam sesuatu yang sejatinya tak bisa dipertahankan. Namun kini, mari kita melangkah lebih dalam, karena di balik semua itu tersimpan pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih mendasar. Apa sebenarnya makna dari melepaskan? Dan untuk apa kita hidup jika pada akhirnya semua akan berlalu? Stoikisme tidak menawarkan jawaban dengan kilauan emosi. Ia tidak memanjakan kita dengan harapan-harapan yang rapuh. Sebaliknya, ia mengajak kita memandang kehidupan dengan mata yang jernih. Bahwa hidup ini, dalam segala keindahan dan kepedihannya, adalah proses yang tak bisa kita miliki, hanya bisa kita jalani. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis, "Kau bisa bangun setiap pagi dan memilih menjadi baik. Dunia tidak berutang padamu untuk bersikap ramah.
Sebuah kalimat yang terlihat sederhana, namun di dalamnya terkandung pemahaman yang dalam, bahwa kebaikan, kedamaian, dan penerimaan selalu dimulai dari dalam diri kita. Dunia tidak menjanjikan keadilan sesuai kehendak kita. Orang yang kita cintai bisa pergi, apa yang kita bangun bisa runtuh. Yang hari ini dekat, esok bisa jauh. Lalu apakah artinya semua ini sia-sia? Tidak, jika kita melihat hidup bukan sebagai akumulasi pencapaian, melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi manusia yang utuh, yang sadar, yang hidup dengan nilai, bukan sekadar keinginan. Dalam pandangan Stoik, kebajikan adalah satu-satunya hal yang bernilai mutlak, bukan harta, bukan pengakuan, tapi bagaimana kita bersikap. Apakah kita adil, bijak, berani, terkendali? Inilah makna sejati dari ikhlas menurut Stoikisme. Bukan pasrah tanpa arah, tapi kesediaan untuk tetap berbuat baik, meskipun dunia tidak selalu membalasnya. Kita hidup dalam ketidakpastian, namun kita bisa memilih untuk tidak menjadi korban ketidakpastian itu. Kita bisa memilih untuk menjadi jangkar di tengah badai, bukan kapal yang terbawa arus. Dan ketika kita bertanya, apa gunanya semua ini jika akhirnya harus dilepaskan? Stoikisme menjawab, karena nilainya bukan pada apa yang kamu simpan, tetapi pada bagaimana kamu menjalaninya. Setiap pertemuan adalah latihan mencintai, setiap perpisahan adalah latihan menerima, setiap kehilangan adalah undangan untuk melihat ke dalam. Apa yang sebenarnya kita cari dari hidup ini? Mungkin bukan kekekalan, mungkin bukan kendali penuh atas segalanya, tapi makna. Makna dalam keterbatasan, makna dalam sikap kita terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan justru karena hidup ini singkat, karena semuanya bisa hilang, maka setiap momen menjadi suci. Bayangkan jika kita bisa benar-benar hadir saat berbicara, saat mencintai, saat kehilangan. Bukankah disitulah letak keajaiban sejati? Bukan dalam kepastian, tapi dalam kesadaran. Kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu menjadi sadar tentang apa yang bisa kita pegang dan apa yang harus kita lepaskan. Lalu, bagaimana kita melatih kesadaran itu? Bagaimana kita bisa hidup setiap hari dengan kebijaksanaan seorang Stoik tanpa kehilangan kelembutan sebagai manusia? Di bagian terakhir, kita akan menyelami praktik-praktik harian yang bisa membentuk keteguhan batin, tentang journalising, visualisasi negatif, dan seni hidup dengan ringan, namun tetap bermakna. Karena pada akhirnya, ikhlas bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari kebebasan. Dan kini, kita tiba di akhir perjalanan. Tapi seperti semua hal yang telah kita renungkan sebelumnya, akhir pun bukan benar-benar akhir. Ia hanyalah kelanjutan dari sebuah proses menjadi manusia yang lebih sadar. Manusia yang belajar menerima, mencintai, dan melepaskan. Stoikisme tak pernah menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia tidak menyuruh kita memadamkan emosi, tapi mengajak kita mengerti dari mana emosi itu berasal, dan bagaimana kita bisa mengelolanya tanpa diperbudak olehnya. Karena sesungguhnya, kita tidak bisa menghindari kesedihan, tidak bisa selalu menghindari kehilangan, tidak bisa mencegah orang yang kita cintai pergi, atau dunia yang terus berubah tanpa izin kita. Tapi kita bisa belajar satu hal yang jauh lebih penting, menjadi lapang di tengah ketidakpastian. Itulah inti dari seni melepaskan. Bukan tentang menjadi tak peduli, melainkan tentang mencintai dengan penuh kesadaran, dan tetap berdiri ketika yang kita cintai tak lagi ada. Stoikisme menawarkan kepada kita sebuah jalan hidup, yang sederhana namun tidak mudah. Jalan untuk selalu bertanya, apa yang berada dalam kendaliku, dan memusatkan hidup pada hal itu, pikiran kita, sikap kita, keputusan kita. Ia adalah filosofi yang menyatukan keberanian dan kerendahan, keberanian untuk menghadapi dunia yang tak bisa kita atur, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Melepaskan dalam terang Stoikisme bukan berarti menyerah, bukan pula menghindari perasaan, tapi mengakui realitas apa adanya, dan tetap memilih untuk bertindak dengan kebajikan, menjadi adil ketika mudah untuk membenci, menjadi sabar ketika mudah untuk marah, menjadi tenang ketika dunia memancing panik. Disinilah kita melihat
bahwa ikhlas bukanlah soal membiarkan sesuatu pergi tanpa rasa, melainkan mengalami rasa itu sepenuhnya, lalu mengizinkan diri kita untuk tetap melangkah dengan damai, tanpa dendam, tanpa beban. Mungkin inilah cara yang paling manusiawi untuk hidup, bukan dengan menggenggam semua hal dengan erat, tapi dengan tangan terbuka, siap menerima, siap memberi, siap kehilangan, dan tetap utuh. Maka kini, di akhir perenungan ini, aku mengajakmu untuk berhenti sejenak, duduk tenang, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang selama ini kamu genggam terlalu kuat? Apa yang sebenarnya sudah saatnya dilepaskan, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu siap tumbuh. Dan setelah itu, jangan buru-buru menjawab, biarkan pertanyaan itu tinggal sebentar di dalam dirimu. Karena terkadang, kebijaksanaan tidak datang dalam bentuk jawaban, tapi dalam keberanian untuk bertanya dan bersedia mendengar. Hidup ini bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang menjalani semuanya dengan hati yang ringan. Maka belajarlah dari kehilangan, belajarlah dari keheningan, belajarlah dari hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Karena di sanalah stoikisme hidup, di dalam jeda, di dalam kesadaran, dan di dalam keberanian untuk berkata, "Aku ikhlas, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya mengerti." Dan di titik itulah, saat kamu bisa melepaskan dan tetap mencintai, kamu tak lagi hanya bertahan dalam hidup, tapi mulai menghidupi hidup itu sendiri. Terima kasih telah berjalan bersama dalam 4 bagian ini. Semoga dari kata ke kata, kamu menemukan satu hal yang tinggal diam dalam hatimu. Sesuatu yang tidak perlu digenggam, cukup disadari dan dibiarkan tumbuh.